Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dosen pemula tahun 2020 dengan judul Respon Penyelenggara Pendidikan Nonformal di Kota Padang terhadap kebijakan perubahan organisasi tata kerja Kemdikbud RI. Peneliti Alim Harun Pamungkas dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah dengan NIDN 0027028304 dan Tia Ayuningrum dari jurusan Administrasi Pendidikan NIDN 0015069201. Penelitian ini dilatar belakangi perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia pada tahun 2020 dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 9 tahun 2020 sebagai perubahan dari Permendikbud sebelumnya nomor 45 tahun 2019. Muatan utama dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah perubahan pada struktur organisasi tata kerja atau OTK Kemdikbud RI. Salah satu contohnya adalah hilangnya Direktorat Jenderal PAUD Dikmas atau Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang melebur pada Permendikbud nomor 9 tahun 2020 ke dalam Direktorat Jenderal PAUD Dasar dan Menengah. Artinya, menurut Forum PKBM dan Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan seluruh Indonesia yang didukung dengan IKPENVI, Ikatan Akademisi Pendidikan Nonformal Informal, bahwa ini membuktikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak lagi memberikan otoritas penuh kepada pendidikan nonformal, dalam hal ini pendidikan masyarakat, untuk mengelola sendiri kegiatannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk respon pro, tapi juga ada respon kontra terhadap pelaksanaan kebijakan ini di tingkat nasional. Implikasi dari implementasi kebijakan ini dirasakan oleh penyelenggara pendidikan nonformal, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Tujuan dari penelitian menganalisis tentang respon penyelenggara pendidikan nonformal dalam hal perubahan organisasi tata kerja pada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 9 tahun 2020. Respon yang diambil adalah berasal dari Lembaga Kursus Pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Satuan Pendidikan Nonformal, Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat di Kota Padang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah dengan studi pustaka, observasi, dan wawancara. Lokasi dari penelitian ini adalah pada 33 lembaga kursus dan pelatihan, 30 pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 2 kantor sanggar kegiatan belajar di Kota Padang. Sehubungan dengan diterapkannya protokol pencegahan penyebarluasan wabah COVID-19 pada Maret tahun 2020, maka peneliti adalah salah satu pihak yang terdampak dengan adanya penerapan protokol kesehatan tersebut. Namun demikian, peneliti menyatakan kesanggupannya melalui surat secara resmi kepada Universitas Negeri Padang untuk tetap melaksanakan penelitian ini. Maka dari itu, peneliti bertanggung jawab untuk tetap menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka pengumpulan data dan melakukan penyebarluasan hasil penelitian pada target luaran yang dijanjikan. Tentu, selama proses pengambilan data tetap menerapkan aturan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Target luaran yang disampaikan di dalam proposal adalah terdiri dari 1, target luaran berupa artikel pada jurnal internasional atau artikel pada jurnal nasional. Artikel pada jurnal ini, indikatornya adalah terbit. Namun, sampai dengan dilaporkannya penelitian ini melalui laporan kemajuan, penelitian ini telah didaftarkan atau berstatus submitted pada Kolegium Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Artikel ilmiah pada proceeding internasional. Indikatornya terbit dan sampai dengan dilaporkannya pada kemajuan kali ini, yaitu telah didaftarkan atau berstatus submitted pada proceeding the Second of Non-Formal Education International Conference atau NFEIC 2020 dan telah lolos pada tahap review dari penerbit UGM Digital Press. Ketiga, target luaran yang dijanjikan adalah buku ber-ISBN dengan indikator terbit. Naskah akan diterbitkan ke dalam 4 bab dan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian naskah buku. Sampai saat ini baru menyelesaikan bab 1. Naskah akan diterbitkan melalui penerbit Partnership for Action on Community Education Padang. Ini adalah tangkapan layar atau screenshot dari jurnal Colloquium, jurnal pendidikan luar sekolah yang dimaksud sebagai salah satu target luaran. Kemudian ini adalah tangkapan layar dari laman Non-Formal Education International Conference yang diikuti oleh peneliti untuk melakukan penyebarluasan hasil penelitian dengan memasukkan artikel pada proceeding internasional. Ini adalah tangkapan layar dari laman Digital Press, UGM Digital Press. UGM Digital Press ini berperan sebagai penerbit yang akan menerbitkan proceeding internasional dari Non-Formal Education International Conference. Berikut adalah bukti artikel yang didaftarkan pada proceeding internasional. Ini adalah license agreement antara peneliti atau penulis dengan UGM Digital Press yang menjadi tempat penerbitan dari Proceeding International Conference. Kemudian, sertifikat keikutsertaan peneliti dalam kegiatan Non-Formal Education International Conference. Ini adalah setting awal dari buku ber-ISBN yang dimaksud. Buku diberi judul Satuan Pendidikan Nonformal Menghadapi Implementasi Permendikbud RI nomor 9 tahun 2020. Penulis adalah kami berdua, yaitu Alim Harun Pamungkas dan Tia Ayuningrum. 4 bab utama yang dimaksud tadi adalah berisi 1. Latar belakang, 2. Perspektif teoretik tentang implementasi kebijakan Permendikbud yang dikeluarkan, kemudian 3. Profil Permendikbud RI itu sendiri, kemudian D adalah implikasi Permendikbud RI terhadap lembaga pendidikan nonformal. 1. Implikasi bagi PKBM, 2. Implikasi bagi lembaga kursus dan pelatihan, 3. Implikasi bagi taman baca masyarakat. Dan ini disertakan 1 halaman contoh yang terdapat pada bab 1 latar belakang. Demikian presentasi ini disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.